Halo pemirsa, kembali saya Antik Bintari menemani dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 ini menjadi penting untuk menaikkan investasi. Perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menjadi Kementerian Investasi melalui Surat Presiden nomor R14/03/2021 perihal pertimbangan pengubahan kementerian mendapat persetujuan dan direstui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada rapat paripurna pada hari Jumat 9 Maret 2021. Konsep dasar dalam mempercepat proses bangkitnya perekonomian suatu negara adalah semua pemanfaatan sumber daya termasuk aset-aset baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta memegang peranan penting dan menjadi tumpuan utama. Untuk mewujudkan transformasi sumber daya menjadi kekuatan ekonomi real, maka kegiatan investasi merupakan kata kunci. Dalam masa pemulihan ekonomi nasional karena pandemi COVID-19, penting untuk menaikkan investasi. Dan perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi diharapkan membawa iklim investasi yang baik di segala sektor ekonomi. Dan bersama pakar kali ini kita telah kehadiran pakar kebijakan publik, beliau adalah Bapak Ahmad Nur Hidayat. Ya Pak, terima kasih sudah hadir di studio Pak. Semoga sehat selalu. Sudah vaksin ya Pak ya? Sudah vaksin 2 kali. Alhamdulillah, jadi kita mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya dalam ruangan ini. Ya Pak, tadi telah disampaikan sebelumnya bahwa kalau kita berbicara pemulihan ekonomi nasional, tentunya salah satu isu yang kemudian menjadi perhatian adalah tentang investasi nih ya Pak ya. Dan kemudian juga isu berikutnya adalah bagaimana Badan Penanaman Modal ini Pak kemudian akan berganti jadi Kementerian Investasi begitu. Itu yang akan kita bahas selanjutnya Pak. Tapi diawali dengan bagaimana kemudian Bapak bisa memberikan tanggapan berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Kan itu awalnya Pak ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada harapan bahwa undang-undang tersebut mampu mempermudah begitu ya, mempermudah iklim investasi. Nah, pada kenyataannya ini semua kan banyak orang juga yang masih memperdebatkan ya Pak ya, apa iya gitu ya. Nah, bagaimana menurut Bapak, pendapat Bapak ya berkaitan dengan keberadaan undang-undang tersebut dan kaitannya dengan investasi? Ya, Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja yang kita kemudian sepakati ya bersama di DPR itu sebenarnya adalah sebuah kabar baik buat investasi di Indonesia. Jadi dengan undang-undang itu sebenarnya pemerintah dan kita semua bangsa Indonesia ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini siap loh untuk dihadirkan investasi ya dari berbagai negara. Kita tidak memilah-milah negara, kita welcome untuk semua negara. Dan di sini dibuktikan kemudian dengan adanya sebuah keinginan dari pemerintah kita untuk menaikkan kelas Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi kelas kementerian. Ini sebuah sinyal sebenarnya. Menurut saya sinyal ini diberikan kepada investor bahwa Indonesia itu ready meskipun di era pandemi seperti ini. Dan saya kira begini, Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja dengan adanya kehadiran kementerian baru, kalau seandainya namanya kemudian Kementerian Investasi, ini jadi sinkron. Ya, sinkron dalam mengharmonisasikan proses investasi yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa investor seringkali mengeluh. Kenapa? Karena perizinan investasi di Indonesia itu begitu kompleks, adanya tumpang tindih, prosedural. Nah, dengan adanya Undang-Undang kemarin Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja ditambah dengan kementerian yang naik kelas begitu jadi Kementerian Investasi. Ini semua diharapkan bisa mengundang investasi di Indonesia. Jadi semacam perbaikan bagaimana pengelolaannya Pak ya. Tapi sebelum kita mengarah ke sana Pak, apakah Bapak bisa juga menggambarkan sebetulnya selama ini seberapa persen atau katakanlah jumlahnya ya Pak ya kalau berbicara investasi ke Indonesia ini sepanjang katakanlah sekitar tahun 2019, 2018 begitu ya. Bagaimana Bapak melihatnya sebelum pandemi ya? Iya, bahkan di pandemi kita mendapatkan sebuah angka yang menurut saya cukup lumayan ya. Angkanya hampir 800 sekian triliun dan itu sebenarnya melebihi dari yang ditargetkan ya 1,1%. Berarti tahun 2020 kemarin? Ya tahun 2020. Official sudah di launching oleh Badan Koordinasi BKPM. Dan itu kalau dilihat dari komposisinya menarik ya. Dari komposisinya 50,1% itu adalah penanaman modal dalam negeri. Jadi di era pandemi memang kita tahu ya investasi asing itu memang membatasi
tetapi pemerintah mampu menciptakan sebuah iklim di mana menggait para investor-investor dalam negeri. Nah, angka 50,1% meskipun hanya 1% gitu selisihnya, itu menarik kalau dicermati. Ternyata sektor-sektor yang paling didominasi oleh investor dalam negeri itu adalah sektor yang terkait dengan public services, seperti transportasi, kemudian perdagangan. Nah, ini menunjukkan bahwa ke depan tentunya yang terkait dengan public services ini akan semakin baik, ditambah dengan investasi yang diarahkan ke arah sana gitu. Meskipun ini catatannya di era pandemi. Yang kedua, kalau dilihat dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja sendiri, itu kan sebenarnya satu aturan yang memberikan jalan tol lah begitu kepada investor, khususnya adalah investor asing. Sehingga kita membayangkan begitu nanti pandemi ini berakhir ya, kita memasuki sebuah kondisi yang lebih baik gitu ya. Ini bisa langsung, tidak usah terlalu lama lagi, kita bisa langsung mendapatkan kabar baik bahwa banyak investor-investor asing yang berdatangan ke Indonesia. Dan tentunya investasi ini akan generate pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Saya ingin mengatakan begini, kenapa Indonesia ini harus lebih cepat pemulihan ekonomi? Karena kita tahu ada proses yang disebut dengan taper tantrum yang terjadi kalau kita melihat krisis 2008. Apa tuh Pak kalau bisa disampaikan Taper ke tantrum itu pemirsa? adalah proses normalisasi yang ada di Amerika sana karena krisis 2008. Dan itu menyebabkan arus modal itu kembali kepada Amerika. Nah, dalam proses taper tantrum itu kita kewalahan dalam hal moneter, di mana saat itu tiba-tiba nilai kurs kita itu melonjak tajam, yang biasanya 14.000 seperti sekarang itu mencapai 16.000, 17.000, 16.000 ya, 17.000. Nah, itu terjadi karena pulih. Nah, kalau kemudian kita kepulihan ini kan tentunya pulih global ya. Kepulihan ini kemudian kita lambat, kemudian negara-negara maju lebih awal pulih, yang terjadi adalah capital fight balik lagi ke negara ini dan kita direpotkan. Nah, tetapi ketika misalkan kita pulih lebih cepat, kemudian kita menggawangi pemulihan itu dengan investasi yang sifatnya adalah direct ya, jangka panjang, maka kita bisa meng-keep investasi uang dari asing itu untuk lebih tahan lama. Sehingga ini lebih membuat resilience terhadap nilai tukar kita. Jadi seolah-olah kita ingin belajar dari kejadian taper tantrum kemarin, kita jangan seperti itu, dari mengundang investasinya tapi jangka pendek tidak. Kita ingin mengundang yang jangka panjang. Begitu mereka kemudian pulih di Amerika, kita sudah mengikat sebanyak-banyaknya investasi dari negara asing. Bagaimana kalau misalnya ada pendapat bahwa tahun 2008 agak berbeda misalnya Pak krisisnya dengan 2020, di mana 2008 kan memang problemnya adalah macetnya kredit ya di Amerika ya, tapi kan kalau yang 2020 ini kan sebuah pandemi global. Nah, apakah bisa disetarakan begitu Pak isu tersebut gitu ya, termasuk tadi yang Bapak sampaikan berkaitan dengan investasi? Sebenarnya beda jauh ya antara krisis 2008 dengan krisis 2020 ini. Perbedaannya adalah ini terjadi khusus di negara maju ya, berawal dari subprime dari 2008, tetapi kalau 2020 ini kan global karena pandemi. Tentunya fenomena dampak kerusakannya beda. Yang satu lebih mungkin terbatas, ya exposure terhadap yang disebut dengan derivatif itu yang tinggi, ya negara-negara yang punya, let's say Malaysia dengan Indonesia. Kenapa Indonesia tahun 2008 relatif better off dibandingkan Malaysia? Karena exposure investornya di Malaysia itu terlalu dengan derivatif terlalu tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Tetapi dalam fenomena kita melihat capital, ya kita kan bicara investasi, ya capital inflow yang masuk, itu mirip ya. Sekarang ini kita melihat ketika Amerika akan ada dan sudah berjalan stimulus yang cukup besar, apa yang terjadi? Nilai tukar rupiah kita menguat. Apa ini artinya? Ini kan mirip seperti 2008 ketika orang kepercayaan di negara maju terutama di Amerika hilang atau berkurang, orang lari mencari investasi baru, safe haven investment. Nah, itu sekarang ini mirip terjadi. Jadi banyak capital inflow yang berlarian mencari safe haven di negara termasuk di Indonesia. Makanya kita lihat sekarang nilai kurs cukup meningkat. Nah, tetapi begitu nanti pulih, tentunya dana ini kan akan kembali. Nah, begitu kembali, inilah kita harus mengantisipasi. Nah, antisipasi yang paling tepat dan menurut saya ini adalah organik dan adalah struktural adalah
menjaga ini masuk ke dalam FDI dibandingkan dia hanya bergerak di portofolio begitu. Di FDI nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut ya Pak ya. Tapi ini yang menarik tadi Bapak juga sampaikan bahwa tadi pas ditanya investasi jumlahnya begitu ya, kan itu ternyata pada masa pandemi COVID itu 50,1% itu adalah penanaman modal dalam negeri. Jadi memang artinya ini ada pertumbuhan positif ya Pak ya. Nah Bapak melihatnya seperti apa nih untuk kemudian di langkah 2021, apakah ini untuk tahun ini ya, apakah ini akan menjadi peningkatan lebih lanjut di PMDN atau kemudian PMA juga akan mengejar ketertinggalan kemarin Ini ya secara tergantung persentase? ya, kita optimis pandemi ini akan selesai, setidaknya apa yang dibilang pemerintah, Menteri Kesehatan, bahwa di pertengahan 2022 ini kira-kira akan selesai lah begitu. Nah proses vaksinasi sendiri kan kira-kira 2021 ini akan dikejar lah begitu. Nah kalau seandainya itu terjadi, kita berharap di tahun 2022, setidaknya di pertengahan 2022 ini sudah mulai normal. Dan kalau kita melihat komposisi dari investasi, kita berharap investasi dalam negeri mungkin sampai seluruh tahun 2021 kita berharap meningkat dibandingkan dengan yang asing. Tetapi di tahun 2022 kita berharap sebaliknya. Jadi penanaman modal luar negeri yang lebih dominan dibandingkan penanaman modal dalam negeri. Dan itu sebelumnya kalau sebelum pandemi itu kondisi persentasenya apakah berimbang Pak atau memang penanaman modal dalam negeri ini juga memang signifikan begitu? Sebenarnya kita dari awal let's say awal pemerintahan Pak Jokowi ya, itu sebenarnya komposisi luar negerinya lebih tinggi. Tetapi terus menurun. Terus menurun, tetapi tetap lebih tinggi secara mayoritas itu ya. Tapi begitu pandemi dia sedikit berbalik ya, dalam negerinya yang lebih banyak. Mungkin ini akan terjadi 2021 ini. Dan itu logis saja ya? Kan logis, karena kan pandemi orang hati-hati ya begitu. Tapi kita berharap di 2022 ini akan kembali normal lagi. Negara mana Pak kira-kira yang masih punya trust begitu ya untuk tetap melakukan investasi tersebut? Kalau dari lihat komposisi kita ya, partner investasi kita yang paling utama ini kan adalah dari sisi investasi kan Singapura ya, kemudian diikuti oleh China ya. Singapura, China ya. Ya, kemudian negara-negara Eropa seperti Australia, USA dan sebagainya. Nah, kita juga melihat ini sepertinya tidak banyak berubah ya, Singapura dan China. Kalau negara-negara Eropa gitu Pak, Amerika dan lain-lain. Saat ini komposisinya masih di bawah dari negara-negara yang yang dari Asia Timur begitu ya. Karena juga kan ada faktor tadi saya ceritakan 2008 mereka apalagi era Trump itu kan bagaimana investasi itu kalau bisa bukan di luar Amerika tapi di dalam Amerika. Itu yang menyebabkan kemudian terjadi penurunan yang cukup drastis. Sementara kita lihat China malah mencari pasar baru untuk investasinya karena apa? Mereka melihat ini sudah saturated ekonomi di China. Mereka butuh pertumbuhan yang let's say double digit lah, cita-citanya kan begitu. Tapi kan itu kemudian strategi China adalah dengan investasi dengan yang disebut dengan obor dan sebagainya. Itu kan adalah bagian bagaimana mengangkat ekonomi China. Dan saya kira portofolio ini akan jumlah investasi ini tidak akan banyak berubah ya. Negara-negara yang berasal dari Asia Timur saya kira akan tetap mayoritas dalam berinvestasi di Indonesia. Ya. Nah Pak, wacana Kementerian Investasi ini apakah juga termasuk bagian dari perjalanan setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu ya Pak, kan kemudian ada Perpres ya, Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Apakah ini memang keberlanjutan dari tahapan-tahapan tersebut sehingga karena ada regulasi ini diperlukan? Ya, saya kira pemerintah berupaya ya untuk mendetailkan ya, melakukan aturan-aturan yang lebih teknis di bawah dari Undang-Undang Ciptaker itu supaya memang betul-betul investasi yang ada itu yang akan datang itu betul-betul dipermudah. Dan tentunya ini kabar baik ya, meskipun banyak orang yang meragukan misalkan kalau seandainya Kementerian Investasi itu dinaikkan ya, kemudian koordinasi penanaman modal masih seperti ini misalkan, ya terus apa bedanya? Nah tentunya kita nggak mau seperti itu. Kita mau berharap adanya Kementerian Investasi di mana BKPM ini adalah naik kelas. Kita berharap BKPM ini kita tahu dia hanya koordinasi, ya namanya Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah koordinasi itu kan hanya membuat
mengkoordinasikan tapi tidak decisif begitu. Nah kita berharap dengan adanya nomenklatur dan nggak punya power yang dia nggak juga bisa ya, Pak, ya? bergerak di pemerintah daerah, let's say misalkan, Anda harus mengizinkan ini, enggak, di pemerintah daerah punya aturan sendiri. Itulah yang membuat regulasi menjadi sangat panjang. Nah dengan adanya, kita berharap dengan adanya Kementerian Investasi, seluruh regulasi itu menjadi simple dan tidak panjang dan cukup satu kementerian saja. Jadi nggak perlu kemudian jadi tumpang tindih ataupun berbelit-belit lah begitu. Kita berharap begitu. Ya, baik Pak. Nanti kita akan lanjut pada segmen berikutnya ya Pak, ya, untuk berbicara berbagai permasalahan tentang investasi. Ya pemirsa, berkaitan dengan investasi ini tentunya masih banyak persoalan yang akan kita bahas lebih lanjut pada segmen berikutnya. Ya, masih bersama saya di Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV dan masih dengan narasumber kita yang akan berbicara banyak berkaitan dengan investasi dan bagaimana kesempatan atau peluang berdirinya Kementerian Investasi. Ya, Pak Ahmad, tentu saja kita akan lanjut nih Pak. Berbicara tadi kalau kita masih dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian untuk kemudian investasi dan ini juga nanti merupakan bagian dari perjalanan menuju adanya Kementerian Investasi. Bapak melihatnya gimana nih kalau berbicara kemudahan berinvestasinya itu sendiri Pak? Baik misalnya apakah termasuk regulasinya, kemudian bagaimana tantangannya gitu ya. Kalau dari kemudahan investasinya Pak di Indonesia tuh gimana ya Pak sebetulnya? Sebenarnya kita sudah melihat ya banyak sekali upaya untuk mempermudah investasi itu datang ya. Misalkan pelayanan satu pintu itu sudah di launching berkali-kali, bahkan saya ingat ada statement Pak Jokowi mengatakan ini kalau bisa jangan investor itu berpindah dari satu meja ke meja lain, dioper kanan, dioper kiri ya, apalagi beliau juga pengusaha, paham sekali prosedur begitu. Nah ini sudah dirapikan dengan OSS ya, pelayanan satu pintu itu. Tapi memang tidak sesederhana itu. Ya ada misalkan keluhan yang kami dapatkan, meskipun dia berada dalam satu atap, tapi ada banyak meja di situ. Jadi tetap aja dia berpindah-pindah dalam satu atap. Nah ini yang kemudian ingin diperbaiki dengan yang lebih struktural lah begitu, tidak temporer lah. Nah cara perbaikannya betul-betul ada kewenangan-kewenangan yang tadinya berserakan, ada di daerah, tercecer di kementerian, lingkungan hidup, let's say, dan sebagainya. Ini bagaimana dikoordinasikan menjadi di bawah satu kementerian begitu. Nah di bawah satu kementerian ide yang menarik ya, karena oh iya benar, kalau kita mau izin, kenapa kita harus izin dari satu kementerian lain ataupun juga dengan regional pemerintah daerah lain, kenapa nggak disatukan di mana mereka semua sudah memberikan mandatnya kepada kementerian yang akan menangani investasi ini sehingga memudahkan investor. Saya yakin cita-cita ini sangat luhur ya, sangat mulia dan kita berharap itu terjadi. Tantangannya apa Pak? Tantangannya kan oke lah sudah katakanlah sudah ada layanan yang satu atap begitu ya, layanan satu pintu dan lain-lain. Tapi kira-kira tantangannya apa Pak untuk kemudian perjalanan kemudian investasi itu juga tetap sustain gitu ya Pak ya, atau tetap berlanjut? Ini ada kewenangan yang harus dikoordinasikan. Karena gini, kita tahulah di negara kita yang demokrasi seperti ini kan, kewenangan itu menjadi sebuah kekuatan ya bagi beberapa otoritas begitu. Masalahnya ada nggak willingness dari otoritas itu menyerahkan kewenangannya untuk kepentingan negara, kepentingan nasional. Nah di sini kan challenge-nya. Nah ini yang kemudian tantangan ini yang kemudian bagaimana akhirnya para instansi yang punya kewenangan ini, ayo apa yang menjadi concern kalian? Kalau semuanya bercita-cita untuk rakyat, untuk kebaikan bersama, let's say lingkungan ya, biasanya lingkungan yang punya sebuah concern tersendiri. Lingkungan kan bicaranya sustainable development. Bandingkan dengan let's say misalkan Kementerian Industri yang dia bicaranya juga sebetulnya growth and development. Nah bagaimana dipertemukan sehingga ini akur lah begitu untuk kepentingan bangsa dan negara, investor happy, bangsa kita happy, masyarakat juga happy karena prosesnya jauh lebih cepat.
Atau bisa dikatakan itu adalah sebuah ego sektoral gitu Pak? Yang saya lihat ego sektoral itu yang belum selesai sampai saat ini ya, meskipun dengan adanya Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja itu belum sepenuhnya karena belum ada aturan teknisnya. Nah, begitu ada nanti aturan teknisnya, terus kemudian aturan teknis ini siapa yang menyelenggarakan, yaitu sebuah kementerian khusus misalkan. Nah, kementerian khusus inilah yang kemudian menjadi harapan besar memudahkan investasi di Indonesia. Untuk pengaturannya ya Pak ya, lebih lanjut. Ya Pak, kalau tadi kemudahan berinvestasinya, kalau berbicara untuk kemudian setelah investasi ini kan pasti perjalanan ada usaha ya Pak ya, kemudian ada bagaimana link in and match-nya dengan pemberdayaan UMKM misalnya. Nah Bapak melihatnya seperti apa Pak, kondisi investor yang sudah ada gitu ya, investasi yang sudah berjalan, apakah memang ini juga sudah dikaitkan dengan pemberdayaan UMKM gitu Pak, koperasi dan lain-lain? Ada keterlibatan atau linknya ke sana, linkage-nya? Kalau kita mau jujur ya, saat ini linkage antara UMKM dengan industri besar kan tidak terlalu baik. Ya, gap-nya sangat besar lah begitu. Nah kemarin dengan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja itu bagaimana perusahaan-perusahaan besar ya dituntut punya hubungan keterkaitan dengan UMKM. Dan ini adalah kabar baik ya, yang sementara kita tahu lah UMKM kan berjuang sendirian mereka, tetapi dengan adanya undang-undang ini, UMKM ini bisa diangkat derajatnya dengan melibatkan industri yang sudah eksis dan established begitu kan. Nah, menurut saya gap ini semakin diperkecil, setidaknya by aturan ya. Implementasinya itu yang jadi menarik ya. Kalau seandainya implementasinya itu ya biasa, kita kan mengenal istilah the devil in the detail ya. Jangan-jangan kita punya aturan yang indah tetapi dalam implementasi detailnya kita problem. Nah inilah yang kemudian kita tunggu dari policy makers kita, pemerintahan kita, seperti apa the detailnya itu. Kalau seandainya detailnya itu adalah bagaimana ada obligasi ya, mungkin ini salah satu usulan kami, perusahaan-perusahaan besar ini punya obligasi untuk membina UMKM ini. Jadi mereka misalkan mendapatkan barang separuh jadi atau bahan baku lokal itu dari UMKM ini. Ini akan melahirkan sebuah sinergisitas ya industri, sehingga tidak hanya yang besar saja yang mendapatkan profit banyak, tetapi yang UMKM ini keangkat. Nah inilah cita-cita semangat dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja yang masyarakat menunggu implementasinya. Ya. Apakah itu memang belum berjalan sebelumnya Pak, sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ini kan UMKM ini kita tahu ya, sebelum adanya aturan yang terkait dengan Omnibus Law ini, banyak aturan yang menangani UMKM. Bahkan definisi Menteri Koperasi UMKM, kemudian definisi dari let's say Undang-Undang Koperasi tentang UMKM, itu sendiri berbeda-beda. Oh itu berbeda-beda. Jadi definisinya ada berbagai macam. Secara konsep exactly. ya. Dan kalau kita juga melakukan benchmarking antara UMKM ya, itu juga berbeda dengan Vietnam. Vietnam ada ukurannya, angkanya itu sekitar di atas 1 miliar, di bawah 1 miliar, itu masih kategori menengah. Tapi itu di Vietnam ya Pak? Itu di Vietnam. Tapi di kita, dia sudah kategori besar. Sehingga apa yang terjadi, mereka masih menikmati subsidi dari pemerintahannya karena dianggap masih kecil. Sementara di kita sudah dianggap orang yang besar dan dewasa, begitulah. Jadi mereka berjalan sendiri. Nah begitu kita compete di dalam perdagangan, tentunya karena mereka banyak mendapat fasilitas, barang-barang mereka lebih murah dibandingkan kita. Nah ini kan satu definisi yang belum sinkron. Padahal setara secara jumlah itunya ya, indikator itunya kalau kita ya. mau pakai nilai absolut sama dong harusnya. Nah ini yang kemudian kita harus tidak melihat kita saja yang domestik, tapi kita melihat bagaimana definisi UMKM di luar negeri juga. Sehingga dalam UMKM kita berkompetisi dengan luar negeri, dengan negara lain itu sama dan setara gitu. Kan lucu ya, yang mereka dapat investasi besar, dapat insentif besar, di kita udah dianggap bisa mandiri, nggak perlu di ayomi lagi, sehingga mereka akhirnya jatuh lagi ke level di bawahnya begitu. Kira-kira penyebab itu terjadi perbedaan kenapa ya Pak? Karena kan logikanya kita negara yang lebih besar begitu ya, dan Vietnam harusnya belajar dari kita, ini malah terbalik begitu. Ini jadi ya karena kita tidak melakukan benchmarking secara serius ya dalam mendefinisikan UMKM itu. Menurut saya ini PR lah, tantangan buat
kita. Jadi strateginya itu ya Pak, membuat definisi dulu yang paling dasar tuh itu ya, membuat minimal setara lah gitu ya. Betul. Jadi kita harus kalau kita niat ingin bersaing ya, apalagi di era masyarakat ekonomi ASEAN akan terjadi ya di 2025 ya. Itu kan kita harus melihat partner UMKM kita di regional di ASEAN. Nah, definisi itu juga harus ada. Dan begini loh, UMKM ini kalau kita mau bersaing, mereka kalau perusahaan besar itu kan punya market intelligence. Nah, UMKM ini bagaimana market intelligence-nya? Nah, ini kan mereka harus kerjasama dengan yang besar, kemudian bersama sharing melakukan market intelligence-nya sehingga mereka bisa bersaing. Contoh misalkan keripik. UMKM di Indonesia nggak tahu bagaimana citra rasa orang Malaysia. Kita taunya ini pedas pasti laku. Nah, ternyata orang Malaysia maunya keripik manis. Nah, siapa yang memberitahu informasi ini kalau tidak ada riset yang dilakukan bersama-sama dan itu diedukasi UMKM-nya itu. Nah, saya kira arahnya ke sana. Jadi bagaimana memberdayakan UMKM kita itu dengan dia diangkat, dibina oleh korporat besar ya, korporatisasi UMKM lah kalau begitu loh bahasanya Pak Jokowi, sehingga ini bisa bersaing dengan negara lain. Gitu. Jadi tentu saja riset dan inovasi juga termasuk di situ ya Pak ya. Riset dan inovasi juga termasuk di situ. Ya. Nah Pak, kalau tadi berbicara kemudian berusaha tadi sudah dibahas, kemudian juga bagaimana pemberdayaan koperasi ya, pemberdayaan UMKM dan koperasi juga tadi sempat diungkap. Apakah ini juga berkaitan dengan bagaimana peningkatan ekosistem investasi? Apa sebetulnya yang dimaksud dengan ekosistem investasi Pak? Apakah yang tadi disebutkan juga merupakan ekosistem atau sebetulnya ada subsistem lainnya yang merupakan bagian dari ekosistem yang akan mensupport gitu ya, atau mendukung perjalanan investasi itu sendiri? Ekosistem investasi itu sebenarnya luas ya. Itu adalah sebuah ekosistem yang mendukung investasi di Indonesia. Ekosistem itu tidak hanya dalam bentuk fisik ya, dalam arti infrastrukturnya, tetapi juga ada yang sifatnya adalah non fisik. Bagaimana stabilitas politik, bagaimana willingness masyarakatnya terhadap perbedaan produk ataupun perusahaan yang berasal dari asing. Nah, ini yang kemudian harus diintegrasikan. Nah, ekosistem inilah yang kompleks ya, harus melibatkan banyak sekali pakar dengan berbagai multi interdisiplin yang lengkap, dan ya, intinya tidak hanya melulu soal regulasi, tapi bagaimana juga membangun ekosistem investasi ini adalah menyiapkan masyarakat di domestik juga. Kenapa masyarakat harus disiapkan? Ini juga harus dilakukan sosialisasi yang masif ya, dalam arti investasi ini baik buat kita, baik buat bangsa Indonesia ini, baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi tidak boleh ada sebuah istilahnya merasa kita seperti bangsa yang superior, tidak butuh orang lain begitu kan. Itu yang saya katakan sebagai nasionalisme sempit. Nah, ekosistem yang integral, yang komprehensif itu juga meredus ya, atau mengurangi apa yang kita sebut sebagai nasionalisme sempit itu tadi. Nah, kembali Pak, kalau berbicara penyerapan tenaga kerja, tadi kan Bapak juga sempat berulang mengatakan itu bagaimana kaitan dan investasi, karena tampaknya gitu ya tidak signifikan juga antara investasi yang masuk dengan penyerapan tenaga kerja di tenaga kerja lokal terutama begitu ya. Kamu melihatnya seperti apa? Ya, menurut saya ini yang perlu dikoreksi ya. Memang kita punya learning curve yang cukup panjang begitu mengenai investasi ini. Kita mengira awalnya dengan hanya uangnya saja yang masuk ya, juga tenaga kerjanya dari mereka itu akan memudahkan proyek investasi itu sendiri akan jauh lebih cepat. Ya, saya punya pengalaman misalkan yang kita tahu bersama Jembatan Suramadu. Begitu Jembatan Suramadu dibangun juga oleh para pekerja-pekerja dari negara asal investasinya, itu memang jauh lebih cepat pembangunannya. Ya, tetapi masyarakat di sekitarnya tidak dilibat dan mereka komplain terhadap itu. Nah, begitu juga banyak terjadi ya beberapa. Kalau Suramadu kan di zaman pemerintahan Pak SBY ya. Nah, tapi itu juga terjadi di beberapa periode, beberapa saat di awal periodenya Pak Jokowi. Dan menurut saya ini learning curve ya, kita belajar. Saya sih berharap ya, investasi yang masuk itu adalah investasi yang sifatnya menciptakan multiplier effect buat masyarakat. Tidak hanya lapangan pekerjaan, tetapi juga bagaimana price harga buat domestik juga jauh lebih murah. Dan menciptakan kesejahteraan bersama. Oke lah, misalkan karena kita
banyak sekali constraint, tidak bisa menyerap lapangan pekerjaan secara banyak begitu ya. Tapi saya berharap dia bisa memperbaiki harga. Jadi harga domestik itu jauh lebih murah misalkan. Sehingga semua masyarakat publik jauh lebih happy. Bisa jadi mereka yang tadinya punya uang sedikit, hanya membeli barang sedikit gitu kan. Tapi dengan adanya harga yang lebih murah karena investasi yang masuk, dia juga jadi lebih sejahtera. Menurut saya itu kan apa istilahnya, cost and benefit perlu kita pertimbangkan. Tetapi memang yang ideal, saya bicara yang ideal adalah bagaimana investasi itu juga membuat relaksasi harga dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Ya, betul. Tapi itu secara ideal ya, Ya, tentunya betul. Tatanan implementasinya ideal harus ya Pak. Dan kalau bicara normatif kan harus ada ya tatanan idealnya. Begitu. Nah, yang menarik tadi Pak Ahmad juga sampaikan bahwa ada fakta kalau misalnya ada investor datang kemudian buat tenaga kerja, dia lebih cepat hasil kerjanya begitu ya. Nah, apakah memang ada problem dari kualitas tenaga kerja itu sendiri Pak, yang memang kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja juga mengarahkan pada perbaikan kualitas SDM gitu ya Pak. Kira-kira kelemahannya itu apa sebetulnya Pak, berbicara tenaga kerja di Indonesia ya, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur terutama kalau ada investor begitu kalau ya. kita lihat Ya, dan apalagi kan misalnya Pak sempat ada isu tenaga kerja asing itu lebih banyak begitu ya hadir, sehingga itu menjadi yang tadi Bapak sampaikan stabilitas politik agak terganggu. Gitu ya Pak ya. Iya, bagaimana Pak melihat? Menurut saya begini, ada PR yang besar ya terkait mengenai SDM Indonesia. Kita lihat komposisi pekerja formal ya, ternyata angkanya itu 65% itu berpendidikan SMP ke bawah. 65%? Betul. Ini kan sebuah apa istilahnya challenge ya. Bagaimana kita punya manufacturing yang canggih kalau pekerjanya itu berpendidikan menengah ke bawah. Tentunya kita nggak bisa menghasilkan industri yang high tech begitu. Nah, PR inilah yang kemudian secara teori ya, investasi itu kan akan membuat transfer teknologi, transfer knowledge. Ya, dengan komposisi tertentu pekerja lokal dilibatkan dalam sebuah proyek investasi. Pekerja lokal ini dia punya kemudian pengalaman dan dia memiliki knowledge dan keterampilan yang lebih baik, dan itu akan menambah apa istilahnya value added bangsa kita gitu. Nah, hal itu tidak bisa dicapai dalam waktu cepat. Itu satu proses panjang ya. Nah, kalau kesannya kita mengejar karena kita butuh cepat ya, mendatangkan tenaga kerja asing sesuai dengan skillnya, menurut saya itu reasonable. Kenapa? Karena begini, mereka biasa ya, apalagi kalau pekerjaannya mereka misalkan let's say bangun infrastruktur ya, mengerjakan ya tadi proyek jembatan, dia biasa, dia terampil dengan satu sistem yang biasa mereka kerjain gitu. Mereka diundang, itu akan jauh lebih pendek misalkan waktu pekerjaannya, sehingga lebih efisien. Nanti biaya pun jadi semakin minimal lebih minimal dan masyarakat lebih cepat menikmati. Kalau saya lebih konsentrasi kepada masyarakatnya. Kalau dibandingkan kita kemudian memaksakan diri kerja kita dan kerja kita harus belajar, itu bisa 2 kali lipat waktu pekerjaannya, masyarakat nggak bisa menikmati. Jadi kosnya tinggi, hasilnya pun juga agak panjang begitu ya, lama ya. Ya, Pak, apakah artinya kemudian pada saat berbicara ini masalah ketenaga kerjaan, nantinya Kementerian Investasi ini juga menjadi semacam kan tadinya hanya badan koordinasi ya, apakah ini juga memungkinkan artinya Kementerian Investasi juga bisa membuat linkage yang lebih baik dengan Kementerian Tenaga Kerja begitu Pak? Kalau misalnya ini bentuknya kementerian begitu. Iya, menurut saya disitulah peran lebihnya sebuah nomenklatur kementerian ini. Kalau badan kan dia istilahnya apalagi hanya koordinatif gitu ya, tidak punya decision making gitu yang cukup kuat begitu. Nah, kalau kementerian ini kan dia ya apalagi dia bekerja sama dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi misalkan, dia akan mendapatkan istilahnya dukungan yang kuat sehingga dia bisa melakukan koordinasi yang lebih baik dan lebih setara dengan kementerian lain, terutama tenaga kerja. Kita paham Kementerian Tenaga Kerja juga melindungi tenaga kerja, terutama nasional kita. Tetapi bagaimana kita punya pembagian yang jelas ya, bahwa memang Kementerian Investasi ini untuk mengkanalisasi investasi, yang kita berharap memberikan spillover yang lebih tinggi. Sementara tenaga kerja yang udah kita ada ini, kita punya PR untuk mengangkat skillnya mereka. Sehingga ini nanti bisa ketemu. Ya, investasi yang high tech misalkan, apalagi kita mau bangun Silicon Valley ya, di berbagai tempat, dengan kesiapan SDM tenaga kerja sehingga sinkron. Kalau perlu kita tidak mengundang tenaga kerja dari luar. Cuman masalahnya ada gap.
Nah, gimana ini PR-nya dipercepat, di gap itu ya, di Pak gap ya? ini dipercepat. Kementerian Tenaga Kerja dikasih tugas mempercepat, Kementerian Investasi juga mendapatkan tugas untuk mengundang sebanyak-banyaknya. Ketika ini gapnya kecil, ini ready, klop kan itu seperti Ya. puzzle gitu yang pas. Gitu. Ya, Pak. Jadi menarik ya. Jadi Kementerian Investasi ini sangat strategis sebetulnya, terutama juga untuk membantu mempush tenaga kerja ini kok secara kualitas ya, Pak ya. Nah, kalau berbicara kemudian percepatan proyek-proyek strategis nasional, seberapa jauh Pak investasi selama ini gitu ya yang dipandang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal selama ini ya, dan terutama Bapak memandangnya seperti apa begitu pada saat berbicara investasi ini sangat mendukung percepatan proyek-proyek strategis nasional gitu ya, sehingga sangat dibutuhkan dan memang menjadi sebuah keharusan begitu. Iya, kita punya kan super prioritas dan prioritas strategik nasional, dan itu ujung-ujungnya kan kita butuh pendanaan, pembiayaan. Nah, dari mana pembiayaan itu? Di era pandemi sekarang kita kemudian punya penerimaan pajak yang cukup rendah. Dari mana? Kan solusinya adalah dari investor, ya luar negeri ataupun dalam negeri, terutama luar negeri gitu. Nah, investor luar negeri inilah yang kemudian kita harapkan banyak masuk dan membiayai proyek-proyek yang disebut dengan super prioritas dan sebagainya itu, sehingga kita make sense begitu, apa yang dijanjikan well done begitu. Nah, tapi kalau ini gagal misalkan, karena kita tidak sungguh-sungguh dalam membuat kanalisasinya, ya, maka proyek-proyek ini pasti akan gagal juga. Nah, kesungguhan itulah salah satunya dalam bentuk munculnya Kementerian Investasi baru. Tapi begini, saya ingin katakan, yang saya sayangkan adalah kenapa ada kemunculan kementerian baru, tapi harus menghilangkan atau menggabungkan kementerian yang lain. Nah, ini yang menurut saya, ya nanti kita akan mungkin diskusi dengan topik yang berbeda, tetapi menurut saya yang dihilangkan ini kan kalau kita tahu di publik adalah Ristek, R&D. Ini adalah backbone-nya industri masa depan kita sebetulnya. Nah, kalau saya punya personal opinion, ini harusnya tidak perlu memunculkan tapi menghilangkan begitu. Ini harusnya bagaimana caranya sinkronisasi berjalan. Ya? Simple. Apalagi dengan dukungan pemerintah yang begitu luar biasa di DPR. Ini kan undang-undang yang membatasi itu adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Bahwa jumlah kementerian itu maksimal 34. Nah, sekarang udah 34 nih. Kalau kita membuat kementerian baru kan harus dilebur satu. Nah, kenapa nggak dilakukan revisi aja undang-undang itu, terutama di pasal 15-nya. Let's say ditambah. Jangan dibatasi jumlahnya, atau misalkan jumlah kementerian itu diatur sesuai dengan kebutuhan nasional. Begitu. Baik, ya. Baik Pak, kita akan lanjutkan yang diskusi yang sangat menarik ini dan kita akan lanjutkan pada segmen ketiga. Ya pemirsa, tentu saja tetap bersama pakar dan kita akan lanjut pada segmen berikutnya yang sangat menarik. Ya, masih bersama saya dan masih dengan Pak Ahmad Nur Hidayat yang merupakan pakar kebijakan publik dan masih membahas bagaimana Kementerian Investasi ini menjadi salah satu alternatif pemulihan ekonomi nasional. Ya Pak, ini segmen terakhir kita akan berbicara sebetulnya Pak, apa yang harus dipersiapkan perubahan dari Badan Koordinasi itu menjadi sebuah kementerian ya? Apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang menjadi potensi nanti kalau misalnya kementerian ini juga jadi gitu ya untuk menggantikan atau sebetulnya di-upgrade BKPMD-nya ini Pak? Bahasanya tuh seperti apa? Yang pertama yang perlu disiapkan adalah kesiapan visi dan misi kelembagaan yang baru, kementerian yang baru ini ya. Jadi kalau peran BKPM ini hanya seperti koordinatif ya, tentunya ini adalah ruang yang kecil begitu. Nah, dengan kementerian ini harusnya visinya itu menjadi visi yang besar dan kalau perlu punya target begitu kan. Ya saya tahu ya bahwa tidak ada visi misi kementerian, tetapi dalam pembentukan kelembagaan baru perlu ada visi yang perlu ditetapkan. Mungkin visi itu bisa meminta presiden apa visi kementerian baru ini begitu misalkan. Yang kedua adalah penyiapan SDM, dan saya yakin nih SDM ini tentunya tidak hanya dari BKPM yang diambil ya. BKPM bisa langsung bermigrasi begitu. Tetapi yang lebih penting adalah upgrading, karena yang lama ini kan tentunya dia harus punya
apa istilahnya wawasan yang berbeda. Ada upgrading skill, upgrading mindset ya para pegawai-pegawai yang sebelumnya begitu. Dan juga mulai merekrut, mencari talent-talent terbaik dari berbagai kementerian ya. Kalau seandainya dari kementerian yang menangani riset dan teknologi juga bisa dilibatkan, why not? Itu salah satu. Dari kementerian yang juga dilebur itu ya? Iya begitu, itu kan bisa juga diambil. Intinya bagaimana talent yang terbaik itu bisa direkrut di situ, diinvestasi. Dan ini kan sebetulnya tidak hanya bicara mengenai PR, ya seolah-olah itu perannya BKPM. BKPM itu seolah-olah kan PR-nya investasi ya. Ini bukan PR, ini udah termasuk sebuah struktur yang solid di dalamnya dan punya otoritas. Jadi saya membayangkan begini, setelah sudah ada SDM, sinkronisasi aturan di dalam kementerian. Nah, sehingga perizinan-perizinan itu, meskipun perizinan mungkin otoritas dari kementerian lain, tetapi bisa dipermudah dengan diberikan mandat ke Kementerian Investasi begitu, sehingga ini menjadi investor ini menjadi jelas, oh ternyata cukup yang namanya kementerian ini untuk mengurus segala izin investasi. Ya, nah berkaitan dengan hal tersebut Pak, seberapa besar sebetulnya kalau nanti Kementerian Investasi ini telah ada begitu ya, dalam konteks mendorong kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Pak? Ya, ini harus ada sebuah. Karena kan, mohon maaf Pak, karena kan kalau bicara penganggaran begitu, ini kan pasti biayanya akan berbeda ya, APBN itu untuk membiayai badan koordinasi dan kementerian pasti berbeda. Nah, bagaimana tuh Pak supaya sinkron ya antara pengeluaran negara nanti dengan daya dorong kementerian itu sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi? Iya, saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana kita meng-create sebuah institusi atau instansi baru ya, tentunya ada cost di situ. Tapi kita juga harus berpikir ada manfaat yang tentunya jauh lebih besar daripada cost-nya. Nah ini yang kemudian di dalam internal kementerian yang baru ini perlu dibuat target yang terukur. Let's say misalkan investasi kita misalkan bandingkan dengan kontribusi sektor-sektor lain terhadap PDB, let's say angkanya adalah masih double digit, di bawah double digit begitu. Nah bagaimana dengan adanya investasi kementerian ini, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan menjadi double digit. Nah ini kan satu hal yang bagus. Kemudian tidak hanya itu, misalkan adanya lapangan pekerjaan baru, kemudiannya adanya relaksasi harga yang ada di pasaran. Nah itu ukuran-ukuran itu yang kemudian perlu disampaikan di awal pemerintahan, awal kementerian baru ini, biar masyarakat juga menangkap, oh ternyata manfaat atau potensi manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi cost-nya begitu. Ya baik, jadi ini prospektif lah Pak ya kalau berbicara Kementerian Investasi ini ya. Nah kalau demikian Pak, dengan tidak adanya BKPM nantinya gitu ya, apakah istilahnya nanti di-upgrade atau dihilangkan begitu. Kira-kira kalau melihat koordinasi antara pusat dan daerah itu akan seperti apa Pak terkait dengan penanaman modalnya? Ya ini biasanya koordinasi itu kan dilakukan di BKPM yang antar pusat dan daerah ya. Nah sekarang ini memang perlu hal yang lebih tegas lagi. Jadi koordinasi itu bukan berarti kewenangan daerah itu dicabut gitu loh dengan adanya kementerian baru ini. Tentunya kalau pencabutan kewenangan orang akan marah. Tetapi yang terjadi bukan pencabutan, tetapi hanya memindahkan saja. Jadi kewenangan tetap ada di daerah, tetapi daerah mendelegasikan kewenangan beserta persyaratannya itu kepada Kementerian Investasi ini. Mereka akan melakukan compliance on behalf dari pemerintah daerah. Itu kan jauh lebih simpel. Orang kalau ditarik mandatnya, bahasa gitu, dalam rangka memudahkan investasi, tiba-tiba semua mandatnya dihilangkan, ditaruh, itu akan orang marah. Baik itu instansi kementerian lain ataupun daerah. Nah inilah kemudian bagaimana, jadi saya membayangkan ini investasi Kementerian Investasi ini adalah sebetulnya menggabungkan kewenangan-kewenangan yang ada berserakan itu menjadi satu pintu yang tidak hanya kemudian orang yang tadi kalau saya analogan ini satu atap tapi mejanya beda-beda. Enggak, ini mejanya tetap satu. Atapnya satu, mejanya satu. Tetapi orang-orang di Kementerian Investasi ini menjalankan SOP yang memang sudah disepakati bersama. Jadi mereka nggak ada lagi komplain gitu loh. Jadi mereka semuanya menggunakan teknologi, ketika misalkan perizinan yang keluar,
mereka langsung mirroring. Sehingga ini betul-betul mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia, dan ini bukan isapan jempol. Nah, ini harapan kita. Tapi kalau mindset ini salah difahami, ya, orang-orang yang bekerja di kementerian baru ini hanya memikirkan, oh ya sekarang saya bekerja saya tadinya dipanggil kepala badan, sekarang jadi Pak Menteri. Hanya pergantian nomenklatur ya, saja. Maka gitu. itu salah, itu akan useless begitu. Nah, kita warning dari sekarang bahwa mindset itu harus jelas, dan ini karena ini kan narasi tentang pembentukan ini kan cukup sedikit ya. Nah, kalau sedikit ini momentum kita. Saya sebagai akademisi intelektual mengatakan, ya kita tawarkan aja lah. Ini yang harus dilakukan. Ya, kemudian silakan mengikuti yang terbaik dari saran-saran yang ada. Nah, kalau hal-hal yang strategis tadi katakan ada beberapa yang tidak dilakukan begitu kan, itu menjadi sebuah ancaman juga ya Pak ya. Ada kementerian baru tapi ternyata juga nanti kinerjanya misalnya ya tidak ada perubahan dengan BKPMD. Nah, kira-kira yang harus dipersiapkan ya Pak ya untuk mencegah hal-hal yang katakanlah akan mengganggu ya kemudian perjalanan bagaimana kementerian ini akan nanti berdiri begitu. Iya, pertama Kementerian Investasi yang baru ini harus dikasih kewenangan yang jelas. Kewenangan harus clear. Apa kewenangannya? Tentunya kewenangannya adalah melakukan mensinergikan dan sinkronisasi otoritas-otoritas yang ada di level daerah dan instansi lain berada di satu pintu begitu. Yang kedua adalah ini perlu, saya kira juga perlu kerjasama kementerian ini dengan lembaga yang disebut Lembaga Pembiayaan Indonesia atau Sovereign Wealth Fund. Ya, kita sudah tahu di Omnibus itu ada Sovereign Wealth Fund itu yang kemarin diharapkan bisa membiayai banyak proyek-proyek infrastruktur ya. Nah, ini juga dilakukan sinkronisasi. Entah itu misalkan sinkronisasinya begini, investasi itu ditawarkan oleh SWF karena di sini SWF itu apa Pak? Sovereign yang tadi, Fund tadi ya, Lembaga Pembiayaan Indonesia itu mereka yang bicara aspek finansialnya, sementara kementerian yang baru ini bicara aspek administrasinya dan regulasi. Sehingga ini harus istilahnya betul-betul sinergi antara kedua institusi ini. Ya, LP ini sudah ada istilahnya eksekutor ataupun pengawasnya sudah ada nama-namanya. Kementerian Investasi ini belum ada. Nah, kalaupun ini ada, ini bagaimana juklis kementeriannya harus tegas juga. Karena ini kan sama-sama investasi. Iya. Cuman yang ini kan lebih banyak pada financial things, bahwa you invest di kami, ya, ini produk investasinya, beberapa proyek infrastruktur, ini returnnya sebagainya. Itu dia bicara financial isunya. Tapi bicara regulasinya kan harus di kementerian yang baru ini. Nah, ini harus sinkronisasi. Nah, menurut saya itu pendapat perbaikannya ke depan. Kalau selama ini kalau kondisi dengan BKPMD bagaimana Pak, lembaga pembiayaan itu? Ya, ini ada juga kan Pak sebetulnya lembaga pembiayaan sudah sejak lama ada sebelum lembaga pembiayaan ini kan baru dibentuk dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja sebelumnya kemarin. Itu apa Pak? Sebelumnya nggak ada. Oh, nggak ada. Ini kan seperti Temasek di Singapura. Temasek itu adalah Sovereign Wealth Fund-nya Singapura. Dia menghimpun dana surplusnya Singapura untuk diinvestasikan di proyek-proyek luar negara lain. Ya, termasuk di Indonesia ada tuh proyek-proyek dibangun oleh Temasek. Nanti mengenerate profit buat negara. Nah, dalam konteks kita idealnya kita begitu. Tapi ketika ini Indonesia besar dan infrastruktur kita belum beres, kenapa nggak kita invest di kita sendiri aja? Itulah kemudian ditarikan, menawarkan seperti halnya Temasek, investasi dari asing untuk dibelanjakan, diinvestasikan di Indonesia. Itu sudah ada. Tapi ini kan dia size-nya lebih gede dibandingkan BKPM. Kalau BKPM ini kan investasi business as usual. Saya melihat industri petrokimia menarik di Indonesia, saya invest. Tapi kalau yang SWF ini kebanyakan adalah proyek-proyek infrastruktur yang besar. Butuh beberapa investor, beberapa negara yang seperti kereta api cepat, jalan tol dan sebagainya. Sehingga kalau yang dipakai sekarang emang kekecilan. BKPM ini kekecilan, makanya lembaga SWF atau LP ini dimunculkan. Nah, begitu ini dinaikkan kelasnya, ini kan sudah sama-sama besar nih secara setara. Ini ada sinkronisasi. Nah, menurut saya sinkronisasi pembagiannya begitu. Yang satu adalah aspek finansial, dia betul-betul melakukan marketing yang jelas. Satu lagi ini adalah bagian regulasi dan manajerial tata kelola ya. Jadi sebetulnya Kementerian Investasi ini menjadi sebuah keniscayaan pada saat lembaga pembiayaan Indonesia ini juga sudah dibentuk ya Pak ya. Iya, ini adalah untuk membuat simplifikasi yang lebih baik lagi
investasi di Indonesia. Menurut saya itu niat baiknya begitu. Ya, baik Pak. Jadi ini informasi yang sangat menarik sekali ya, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi pemirsa dalam hal saling bertanya kan, ini kenapa sih ada Kementerian Investasi begitu ya, kenapa baru ada kan begitu ya, kenapa baru diselenggarakan. Semua yang tadi dipaparkan ini adalah sebuah pengetahuan yang sangat bermanfaat. Nah mungkin Pak, sebelum kita mengakhiri segmen 3 ini, ada yang bisa Bapak sampaikan pesan-pesan kepada pemirsa berkaitan menginformasikan kembali Kementerian Investasi itu apa sih sebetulnya begitu ya, dan kenapa ini menjadi penting untuk kemudian hadir di Indonesia? Ya, saya kira Kementerian Investasi ini berawal dari niat yang baik ya, bahwa kita ingin mengundang investor dari berbagai negara, baik dalam negeri ataupun luar negeri untuk memulihkan ekonomi kita. Kita tahu pemulihan ekonomi membutuhkan banyak pembiayaan, dan pembiayaan itu salah satunya melalui investor itu. Nah, dan ini menurut saya satu hal yang kita cukup berbangga, karena cara berpikir pengambil kebijakan kita on the track lah begitu. Meskipun yang kami kasih garis bawahi adalah bisa jadi kita membuat konsep yang indah, tapi implementasinya bermasalah. Nah, jangan sampai yang kita khawatirkan ini implementasinya bermasalah ini yang kemudian menyebabkan PR berikutnya. Di dalam kebijakan publik, kita nggak bisa menyelesaikan hanya tataran konsep. Ya, kita harus bicara juga implementasi, dan menurut saya masyarakat harus berani memberikan usulan, saran, supaya Kementerian Investasi ini bekerja sesuai dengan yang diharapkan begitu. Nah, salah satu saran yang paling penting adalah bagaimana investasi yang akan ditarget oleh kementerian baru ini adalah investasi yang memberikan multiplier effect. Tidak hanya buat ekonomi, tetapi juga kalau bisa buat tenaga kerja, ya, kemudian juga buat mengubah struktur pasar kita yang cenderung oligopoli begitu, oligarki lah begitu, sehingga ini menjadi lebih adil, lebih merata lah begitu. Nah, harapannya begitu, apalagi kita di era pandemi ini masyarakat banyak kehilangan pekerjaan. Dengan adanya investasi, Kementerian Investasi baru ini, kita bisa berbangga karena ini kira-kira kita punya potensi lapangan pekerjaan baru. Nah, itu yang kita harapkan. Yang multiply efek tadi ya Pak ya. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya dan segala perbincangan yang menarik Terima ini. kasih Ya, juga, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan lain sangat ya Pak menarik ya. diskusinya Ya, ya. Terima kasih Pak Ahmad kembali. sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, pemirsa, perbincangan kali ini tentunya akan memberikan banyak sekali informasi berkaitan kenapa Kementerian Investasi ini sangat penting, dan kemudian kenapa pemulihan ekonomi juga akan semakin dipercepat pada saat Kementerian Investasi ini juga terbangun dengan baik. Mudah-mudahan secara tata kelola ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama. Saya Antik Bintari undur diri, dan kita akan berjumpa kembali pada Bersama Pakar di lain kesempatan, tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.